Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Selamat pagi kepada pendengar setia radio Buana Asri, Kabupaten Sragen. Selamat bertemu kembali dengan siaran mimbar agama Kristen yang kali ini disampaikan oleh saya pribadi, Simon Prihadi dari Margo Asri. Tema yang diberikan kepada saya dari pengurus yaitu berbuah di segala musim, yang berarti berbuah terus menerus tanpa mengenal musim, berbuah terus menerus tanpa mengenal waktu, buah terus menerus tanpa mengenal berhenti, ya, berbuah selama-lamanya sepanjang hidup atau hayat ini. Sedangkan firman Allah yang saya pilih pada kesempatan ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ayat mas pilihan saya atau disebut golden verse-nya sekaligus merupakan tema siang hari ini yang saya angkat. Saya ambil di dalam ayat 4 dan 5. Demikian firman Allah. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Biarkan Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk pencerahan, hikmat dan kebijaksanaan untuk hamba Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa atas segala rahmat berkat-Mu yang kami semuanya mengalami dari hari lepas hari. Pada malam hari Tuhan melindungi, menjaga kami tidur, kami bangun dengan kasih karunia Tuhan, kesehatan, kekuatan, hari yang baru, energi yang baru. Demikian juga kami boleh hari ini mendengarkan sabda-Mu untuk makanan rohani kami yang boleh membangun dan meneguhkan iman, pengharapan kami, kasih setia kami dalam hidup kami maupun pelayanan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya, melakukannya seturut akan perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, kami berdoa. Amin. Sesuai dengan topik atau tema yang diberikan kepada saya, berbuah terus-menerus tanpa mengenal musim. Berbuah terus-menerus tanpa mengenal waktu. Musim bermacam-macam. Maknanya bisa musim panas, musim dingin, musim hujan, musim rontok. Kalau di Eropa kita mengenal dengan musim 4 musim. Kalau di Indonesia hanya musim hujan, kemarau, itu saja.
Tapi di sana kita mengenal yang namanya musim dingin, musim panas, musim rontok, musim semi. Begitulah pembagian musim-musim atau waktu. Waktu kita kenal yang namanya waktu siang malam. Masih lagi waktu yang namanya pagi, siang, sore, malam. Waktu bisa bermakna juga waktu senang, susah, waktu bahagia, waktu dalam keadaan jaya, makmur, menderita, susah, dan lain sebagainya. Begitu juga musim banyak. Musim panen, musim sakit, penyakit, seperti pandemi yang lalu, COVID yang melanda dunia, di mana semuanya panen raya, bukan panen untuk kejayaan, kemakmuran, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, tetapi panen yang namanya wabah. Tidak terkecuali satu bangsa pun tidak mengalaminya. Kali ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang sesuai dengan tema hari ini, yaitu berbuah di segala musim. Di dalam firman Tuhan paling tidak saya ingat ada kategori 3 buah, yaitu pertama-tama buah pertobatan, yang kedua buah roh, yang ketiga yaitu paling tidak buah karya Tuhan, keselamatan karya Tuhan untuk orang-orang berdosa yang dipanen, dituai oleh para hamba Tuhan. Mulai dari buah pertobatan, yaitu mulai dari Matius 3 ayat yang kedua, ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Disambung lagi ketika Tuhan Yesus memulai dengan khotbahnya di dalam Matius 4 ayat 7. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat, repentance, metanoeo. Itulah kata pertobatan yang dipakai dalam Alkitab, yaitu bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, repent atau repentance. Artinya atau definisinya banyak, bermacam-macam orang mengangkat itu. Tapi pertobatan dari metanoeo itu yang pertama-tama yaitu berhenti dari jalan yang salah, dari pikiran yang salah, dari perbuatan yang salah. Bukan hanya berhenti di situ, tapi tinggalkan, berbalik kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu kalau itu kesesatan, kesalahan, kekeliruan, itu maknanya juga dosa. Berhenti dari kesalahan, berpikir dalam hati, berbuat. Demikian juga di dalam ibadah, penyembahan, iman, keyakinan kepada Allah. Maka berhenti di situ, tinggalkan di situ, berbalik kepada kebenaran, kesucian, kepada jalan Tuhan, firman Tuhan, pengajaran Tuhan, kehidupan suci, kehidupan kudus, berbalik, beriman kepada firman Tuhan dan jalan pengajaran firman Tuhan. Itulah garis besarnya iman. Sedangkan iman sendiri dituntut buah-buahnya. Di dalam Matius pasal 7. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, mengajar kepada audiensinya pada waktu itu, dengan buahnya lah
kamu akan mengenal mereka. Demikian juga di dalam pasal 7 ayat yang ke-16 yang 20, jadi dengan buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu di dalam ayat 20-nya. Jadi kalau orang mengatakan bertobat, kita mendengar bertobat, kata pertobatan, maka perlu kita mengenali, kita melihat akan buah-buah pertobatan itu. Di depan sudah dikatakan bahwa pertobatan, metanoeo, repentance, repent, bertobat, yaitu berhenti dari berpikir yang salah, keliru, sesat, dosa. Demikian juga hati merencanakan dan lain sebagainya yang salah. Demikian juga tindakan perilaku. Ibaratnya waktu kita salah berpikir, melakukannya, berencana, lalu actionnya, misalnya mencuri, misalnya menipu, berbohong, dan kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat dosa, seorang pun tidak ada. Itu di dalam Roma pasal 3 ayat 10. Semua sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan Allah. Tidak ada di jagat raya ini manusia yang benar, satupun tidak ada, bahkan tidak ada. Semua sudah berbuat dosa. Itulah dosa. Dan buah dari pertobatan itu ialah berhenti dari kesalahan, dari kekeliruan, kesesatan, berpikir, berencana, bertindak, dan tinggalkan semuanya itu, lalu datang kepada Tuhan, pengajaran Tuhan, membersihkan diri, hati, pikiran, lalu mengikut Tuhan, datang kepada Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Itu buah pertobatan yang pertama, yaitu itu buah yang diminta oleh Tuhan. Orang bertobat harus membuahkan buah-buah pertobatan itu, berhenti dari kesalahan dan dosanya, berbalik, datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan segala ajaran firman Tuhan. Yang kedua, buah-buah dari Roh Kudus itu ada di dalam Galatia pasal 6 ayat 22 dan 24. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan lain sebagainya. Memang tidak jauh berbeda. Buah pertobatan dan buah roh-roh, atau buah dari Roh Kudus. Di dalam ayat yang berikutnya, tadi ayat 23, ayat 25. Orang yang dipimpin oleh roh, maka ia akan hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Maka ini juga identik sama dengan pertobatan. Kalau orang mengatakan bertobat harus berhenti dan dia dipimpin oleh Roh Kudus, maka inilah yang disebut buah-buah roh. Dia harus membuahkan, yaitu kehidupan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan, dan yang paling ini penguasaan diri. Dan jangan lupa tidak ada hukum yang melawan hal-hal itu. Itulah yang kedua. Orang Kristen, jemaat, pemimpin agama Kristen, hamba Tuhan, harus membuahkan yang namanya buah pertobatan dan juga buah-buah roh. Minta bukti, orang bisa melihat dari orang bertobat, orang bisa melihat, orang lain bisa melihat. Kalau orang itu dipimpin Roh Kudus, dia itu akan membuahkan buah-buahan dari
pertobatan dan Roh Kudus seperti yang saya katakan di atas tadi, kalau dia tidak dapat membuktikan itu, tidak bisa kita lihat buah-buahnya, kenyataannya, realitasnya dalam hidupnya, berarti orang itu belum perlu ditanyakan yang namanya pertobatannya. Yang ketiga yaitu buah dari karya hidupnya yang dipimpin, dikuasai oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, yaitu memenangkan jiwa, yaitu bisa bersaksi menyelamatkan orang lain atau membuahkan buah yang namanya keselamatan bagi orang lain. Yaitu boleh dikatakan kita bisa menyelamatkan banyak orang bisa membawa jiwa-jiwa orang-orang yang bertobat juga tadi, yang bisa membuahkan buah Roh Kudus tadi, roh tadi kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, dari pertobatan maupun buah dari Roh Kudus, buah dari karya kita, kesaksian kita, pemberitaan kita, Injil kita, keselamatan kita kepada orang lain yang bisa membawa orang banyak kepada Kristus, itu ada yang namanya apa yang membawa, apa yang membuahkan semua hal, tiga hal itu tadi. Kekuatan kita, intelek kita, hikmat kita, kehebatan kita kah itu? Mari kita lihat lagi firman. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Perhatikan lagi ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Orang Kristen, orang bertobat, percaya kepada Kristus, menerima Kristus, bertobat, dibaptis, ya, berhenti berbuat kejahatan, curang, menipu, dosa pendeknya seperti itu, dan juga orang dapat membuahkan dari buah roh yang kita lihat, hasil buah Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus tadi, kasih, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri tadi. Itu karya, mahakarya Allah, Tuhan Yesus. Dan juga jangan lupa itu buah karya Roh Kudus. Begitu jelas di dalam ayat, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah usahanya. Yesus mengajarkan kita pokok anggurnya, dan pengusahanya atau yang punya perusahaan kebun anggur itu adalah Tuhan Allah Bapa Surgawi. Begitu juga kita lihat tadi bagaimana orang boleh berbuah. Pokok anggur itu bisa berbuah kalau dia tinggal, tetap, melekat, merekat dengan batang anggur yang sesungguhnya. Dikatakan kalau tidak merekat, terpotong, maka dia kering, mati, tidak bisa Begitulah juga pertobatan, buah roh, demikian hasil karya pemberitaan firman Allah. Orang bertobat, orang selamat, gereja kita dipenuhi dengan orang-orang bertobat dan selamat. Itu bukan hebatnya berbicara hamba Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaannya, intelektualnya. Bukan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 2
Paulus mengatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat, melainkan dengan keyakinan kekuatan Roh Kudus. Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Perhatikan di situ. Paulus sudah memperingatkan kepada jemaat apa? Kekuatannya nggak ada apa-apanya. Kekuatan pemberitaan Injil keselamatan membuat orang-orang jemaat berapa saja di Galatia, lihat Roma, di sana ada Korintus dan lain sebagainya, Filipi, Efesus itu. Paulus mengatakan bukan kekuatan hikmat dia, tetapi itu adalah kekuatan Roh Kudus dan itu kekuatan dari Allah sendiri. Jadi sekali lagi, manusia, hamba Tuhan, kita tidak punya daya kekuatan untuk membuat orang bertobat. Orang bisa membuahkan buah-buah roh tadi. Orang tidak dapat membuahkan hasil keselamatan bagi orang lain dalam itu adalah kuasa Tuhan dan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak. Sekali lagi, di luar Kristus, di luar kekuatan Tuhan Allah, di luar kekuatan Roh Kudus, orang Kristen, hamba Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membuahkan apa-apa. Membuahkan pertobatan, membuahkan buah Roh Kudus, membuahkan pemberitaan banyak orang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus bersabda di dalam Yohanes pasal 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak Bapa mengaruniakan kepadanya. Begitu jelas. Tidak ada orang bisa bertobat. Tidak akan orang bisa meninggalkan dosa-dosanya berbalik kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat berbuah, membuahkan dari buah-buah roh itu. Tidak ada orang yang hebat bisa menarik orang datang kepada Tuhan, bertobat, menerima keselamatan itu, kalau tidak Tuhan bekerja melalui pemberitaan itu, melalui hati orang itu. Begitulah firman Tuhan untuk kita. Sekali lagi, betapa pentingnya kita mengingat firman Tuhan ini dengan tema yaitu berbuah di segala musim. Apalagi pada waktu menderita, susah, bahagia mungkin, dan lain sebagainya. Kita firman Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu akan berbuah banyak. Jangan lupa, berbuah di segala musim. Berbuah dalam kesusahan, penderitaan, dan lain. Terus berbuah, membuahkan buah pertobatan di dalam kesengsaraan, penderitaan, sakit, penyakit, di dalam duka maupun suka. Itu harus, itu wajib sebagai orang Kristen yang mengaku bertobat. Demikian juga harus terus-menerus dalam suasana apa, keadaan apapun, dimanapun, tidak mengenal waktu, musim, terus berbuah, membuahkan yang namanya buah Roh Kudus itu. Karya-karya pekerjaan para hamba Tuhan yang memberitakan Injil keselamatan dan pertobatan untuk orang lain. Jangan lupa merekat, mendekat, menempel terus. Jangan tinggalkan kuasa Tuhan, kuasa juga Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus.
maka akan berbuah terus menerus. Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ya, kita tahu bahwa karya-karya itu Roh Kudus ambil bagian di dalam Matius pasal 10. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dialah yang akan berkata-kata di dalam. Demikianlah firman Tuhan siang hari ini yang saya sampaikan. Marilah kita semuanya, siapapun kita, hamba Tuhan maupun jemaat orang Kristen, marilah kita diingatkan firman Tuhan, berbuah terus menerus di segala musim. Musim dingin, musim panas, musim penderitaan, tangisan, kesusahan, kekurangan, kebahagiaan, damai, dan lain sebagainya. Kita tidak mengenal itu. Bagaimana kita bisa berbuah terus menerus? Bukan kekuatan kita, kemampuan kita, bukan kemampuan kehebatan intelektual, pandainya kata-kata hamba Tuhan, juga bukan kemampuan orang itu sendiri, tetapi itu diubah oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memimpin pertobatan, yang memimpin orang membuahkan roh, yang memimpin orang selamat. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.